Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya juara pada subuh kali ini kita dapat bermuwajahah bersama untuk mengkaji dan menelaah apa yang dijelaskan oleh ulama yang mudah-mudahan dapat menambah ilmu, dapat menambah pengetahuan, dan tentunya mudah-mudahan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Insyaallah kita akan masuk pada pasal berikutnya. Masih dalam bahasan tentang asnaf az-zamaniyah, mereka yang berhak untuk mendapatkan dan menerima zakat. Al-Fasl Sadis fi sabilillah, yakni orang-orang yang masuk dalam kategori golongan fi sabilillah. Manhum siapa saja dan apa maksud dari ungkapan fi sabilillah? Bagaimana ulama memahami atau memberikan penjelasan dari segi makna fi sabilillah dan siapa-siapa saja yang masuk di dalam kategori itu. Sehingga untuk pengetahuan kita tidak ragu di kemudian hari, andai ada yang mungkin sependapat dengan kita, tapi juga andai ada yang tidak sependapat. Bagaimana untuk kita menyikapinya? Maka tentu hal ini harus berdasarkan dengan ilmu yang seharusnya kita pahami, yang seharusnya untuk kita ketahui, sehingga kita bisa untuk menentukan sikap dan sekaligus menyikapi saat ketika adanya perbedaan pendapat ulama. Tidak serta-merta hanya sebatas menyalahkan dengan sebab karena beda pendapat, tapi dengan pengetahuan itu pula kita dapat menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada. Apa kata ulama di dalam ini kitab menyebutkan bahwa annal ma'na al-lughawi al-asli lil kalimah wadih. Dari tinjauan segi makna kalimat fi sabilillah ini dari segi bahasa jelas. As-sabil artinya at-tariq. At-tariq dalam bahasa kita jalan. Wasabilullah, dan definisi daripada sabilullah, sabil artinya jalan, berarti jalan Allah adalah dengan makna at-tariq al-muwassal ila mardatihi i'tiqadan wa amalan. Jalan untuk bisa sampai kepada Allah dalam hal untuk meraih dan mendapatkan ridhonya, i'tiqadan, baik dari segi i'tiqad atau amalan, atau dari segi amalan. Jadi berkaitan dengan i'tiqad dan amalan, ke semua hal yang bersangkutan untuk meraih dan mendapatkan ridhonya, maka itu disebut dengan at-tariq
al-muwassal ila mardati, atau dalam bahasa lain sabilillah. Jadi kalau kita bahasakan dari segi bahasa, apa itu sabilillah? Sabilillah adalah apapun perbuatannya yang kita perbuat dan yang kita lakukan yang selama tujuannya untuk mengharap ridha Allah dalam amalan kebaikan, maka itu masuk dalam kategori fi sabilillah. Ini tinjauan dari segi bahasa. Jadi sabil artinya jalan. Ibnu Sabil anak jalan. Tapi jangan pulang diartikan ini anak jalan, anak Ibnu Sabil. Bukan. Maksud Ibnu Sabil itu adalah orang yang memang melakukan perjalanan terus sampai diistilahkan dengan anak jalanan. Ini anak jalan karena berjalan terus. Satu matulak. Suka melakukan perjalanan, maka disebut dengan Ibnu Sabil. Itu orang dalam bepergian. Baik. Wa qala al-'allamah Ibnu al-Athir, berkata Ibnu al-Athir, as-sabilu fil asli, sabil ungkapan bahasa secara bahasa at-tariq, wa sabilullah amun, kata beliau makna dan definisi sabilullah itu adalah am artinya umum. Yaqa' ala kulli amalin khalis salaka bihi tariqut taqarrub ila Allah azza wa jalla. Dan ini juga diperuntukkan untuk setiap daripada perbuatan yang kita lakukan semata-mata untuk mengharap ridha Allah dan dalam rangka mentakarubkan diri kepada Allah. Berarti semua maksud dalam kategori fi sabilillah, asalkan dengan perbuatan yang kita lakukan, satu ikhlas karena Allah, dan yang kedua tujuannya at-taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu masuk dalam kategori fi sabilillah. Bi'ada'il fara'id wa nawafil wa anwa'it tatawu'at, baik itu dengan melakukan perkara yang wajib atau perkara-perkara yang sunnah atau dengan bentuk-bentuk perkara yang lainnya. Walaupun kata beliau, idza utliqa, ketika disebut dengan fi sabilillah, itu yang terbesit dalam benak pikiran kita adalah al-jihad. Jihad itu berarti perang. Itu kalau seandainya kita sebut fi sabilillah, yang terbesit langsung itu tidak lain dan tidak bukan adalah jihad. Maka disitulah ulama berbeda pendapat. Nanti kita lihat ada dua pendapat ulama memaknakan makna daripada fi sabilillah. Karena ketika kita ungkapkan kalimat fi sabilillah, yang terbesit dalam pikiran kita adalah perang, jihad. Nah, jadi kalau jihad itu kan otomatis konotasinya adalah perang. Padahal tidak setiap jihad itu perang. Tidak setiap fi sabilillah itu berperang. Lihat dalam hadis, kita ini masuk fi sabilillah. Maka dalam hadis Rasulullah bersabda, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu, artinya keluar baik dari rumahnya, baik untuk dari kampung halamannya, mencari tujuan untuk mendapatkan ilmu, man kharaja fi talabil ilmi, karena ilmu itu yu'ta wa la ya'ti. Imam Malik mengingatkan ilmu itu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu dicari, tidak datang dengan sendiri. Kita cari, ada majelis kita datangi, ada pengajian kita hadiri, itu upaya dalam mendapatkan ilmu. Maka talib itu artinya bercari, meminta. Kada mau ilmu itu datang dengan sendirinya, ada ikhtiar, ada upaya.
Dan ketika kita mencari ilmu, itu ada nilainya. Bukan berarti ketika kita mencari ilmu, kemudian ilmu kita dapat, pencaharian ilmu itu tidak dihitung. Tidak. Ada hitungannya. Lihat dalam satu riwayat hadis. Innal malaika innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sungguh kata Rasul, Allah punya malaikat atau malaikat Allah la tadau ajnihataha, itu membentangkan sayapnya. Jadi malaikat itu bersayap. Jadi dalam satu riwayat hadis, kalau dibuka sayapnya itu antara masyrik wal maghrib, antara timur dan barat. Coba kita bisa bayangkan, la tadau ajnihataha li talibil ilmi, membentangkan sayapnya untuk mereka-mereka yang mencari ilmu. Makanya dalam majelis ilmu itu kita dinaungi oleh para malaikat, walau kita tidak melihat tapi kita yakin. Sebab satu di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang meyakini hal-hal yang gaib. Yu'minuna bil ghaib, kan begitu dalam Al-Quran Allah sebutkan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kriterianya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib itu tak ada nampak. Ya termasuklah Allah yang harus kita percayai, rukun iman itu. Ada nampak, walaupun kalau kita lihat kalimat Allah itu, ujar ulama, semua kalimat andai, yaitu setiap huruf itu kembalinya lagi kepada Allah. Itu dahsyatnya. Dan Allah yang menyebutkan innani anallah, sungguh aku adalah Allah. Dan itu yang patut untuk dipertuhankan. Sebab setiap huruf itu kembali kepada sifatnya, kembali kepada Allah itu sendiri, dan tidak ada yang bisa untuk seperti itu. Maka kalimatnya Allah, kan begitu tulisannya, alif Allah, Allah itu sendiri. Tul hapus alifnya, cuman tinggal lam lalu ha, karena ada tasdidnya. Kalau kita hapus alifnya maka menjadi lillahi, kembali lagi kepada Allah. Kalau dihapus lamnya lagi, cuman ada lam dan ha, maka kembali lagi kepada Allah. Lahu mulkus samawati wal ard, dan kembali lagi kepada Allah. Hapus lagi lamnya, tinggal hu, hu singkatan daripada huwa, kembali lagi kepada Allah. Allahu la ilaha illa hu. Makanya ada zikir hu, 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 hu. Hu itu artinya huwa, huwa artinya Allah. Ditegaskan lagi, qul huwallahu ahad, huwa. Cuman kalau kita matikan, hentikan ucapannya, bukan lagi huwa tapi hu. Dihapus lagi hu-nya, habis kadada, mulai dari alif lamnya semuanya dihapus, kadada tulisannya berarti gaib. Itu tadi alladzina yu'minuna bil ghaib, kembali lagi kepada Allah. Makanya ujar ulama, itu yang menyatakan Allah ya Allah sendiri, dan itu punya makna yang dahsyat. Tidak ada yang bisa dipertuhankan semisal daripada Allah, yang semua itu kembali kepada dirinya. Namun kita kadang kawa, umpamanya apa? Ahmad umpamanya, Ahmad hana dituhanakan, hapus A-nya. Kayak apa? Hamada, pujian, memuji kada kembali kepada orangnya. Apalagi Yanto, umpama ini banyak sekarang kan naran-naran jadi hendak jadi nabi, banyak macam-macam. Namun dari Sunda ada, namun dari Sunda apa narannya biasanya? Ya pokoknya ada nada-nada kesundaannya lah. Namun dari Jawa ada, banyak bermunculan nabi-nabi palsu wayah ini. Ada nang kada tanggung-tanggung langsung jadi Jibril. Tapi hebatnya di Indonesia ini, ada tanggung-tanggung, hebat polisi kita, Jibril tangkapnya. Itu yang babini hana jadi Jibril itu. Baik.
Ala kulli hal banyak aliran-aliran yang bermunculan. Cuman aneh memang. Kita boleh tidak merasa aneh dengan munculnya aliran-aliran itu. Kenapa? Karena di masa Rasul juga sudah ada. Bahkan yang mengaku sebagai Nabi, Musailamah Al-Kadzdzab, itu sudah ada pada Rasul. Jadi tidak heran kalau orang mengaku kalau dirinya Nabi. Itu kada heran. Cuman yang kita herankan, orang yang menjadi pengikutnya kok bisa banyak itu. Itu yang kita herankan. Kalau munculnya nabi palsu, munculnya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, bahkan ada yang menganggap dirinya sebagai malaikat ataupun Tuhan, itu kada heran kita. Karena memang itu dari dulu sudah ada. Cuman yang heran kenapa banyak orang yang menjadi pengikutnya. Ada aja yang menjadi pengikut dan ada yang mempercayai. Ya, itu yang kita aneh. Padahal jelas dalilnya, jelas hukumnya, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali. Ada dua. Saya baca. Wa bihadza tafsir al-bayyin min Ibn al-Athir li kalimati sabilillah yattadih lana. Maka ada dua yang bisa kita ambil kesimpulan dari definisi sabilillah yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an, annal ma'nal asli lil kalimah lughatan huwa kullu amalin khalis salaka bihi tariq at-taqarrub ila Allah, bahwa yashmal jami'al a'mal as-salihah. Itu pendapat yang pertama. Jadi kata ulama, makna sabilillah, ai fi sabilillah di dalam ayat itu setiap dari perbuatan-perbuatan yang baik, kullu amalin khalis, yang baik, yang ikhlas, salaka bihi tariqut taqarrub, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa hadza yashmal li jami'il a'malis salihah, mencakup segala macam bentuk amal-amal saleh. Itu jadi luas makna dari fisabilillah di sini. Dengan yang pertama, pendapat pertama mengartikan dengan makna yang luas. Asalkan perbuatan itu perbuatan soleh, jadi amal itu perbuatan soleh, soleh itu baik, dalam artian setiap perbuatan yang kita lakukan orientasinya untuk mentakarubkan diri kepada Allah, itu maka bisa disebut dengan amal soleh. Jadi amal soleh ini jangan hanya sebatas sembahyang, jangan hanya sebatas mengaji, jangan hanya sebatas baca Al-Quran atau puasa, tapi setiap perbuatan yang kita lakukan orientasinya untuk mentakarubkan diri kepada Allah, tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, maka itu disebut dengan amal soleh. Dan mentakarubkan diri kepada Allah otomatis pondasinya, dasarnya adalah iman. Amun kada iman, maka amal itu kadang-kala dikatakan amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran Allah senantiasa sandingkan antara iman dengan amal. Dan amalnya bukan amal biasa, tapi amal soleh. Setiap daripada perbuatan-perbuatan yang baik itu disandingkan dengan iman. Lihat dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihat. Beriman, amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Khitabnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, wajib berpuasa. Bahkan dalam hadis juga Rasul menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman kepada Allah muliakan tetangganya. Ini menjadi amal solehnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira. Orang yang beriman hendaklah berucap dengan ucapan yang baik. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan dengan orientasi untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa kita katakan sebagai amal soleh, asalkan dasar pondasi utama iman kepada Allah. Jadi kalau kada beriman itu kada kawa dia katakan amal soleh, karena amalannya tertolak. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman tapinya. Jadi amun kada beriman, amalannya kada dikatakan amal soleh. Itu jelas. Amun kada beriman kada amal soleh.
walaupun baik amalannya, tapi tidak dikatakan amal soleh. Sebab amal soleh itu pondasi dasar utamanya adalah iman, sehingga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tujuannya apa? Taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nang kada beriman baik amalannya, tapi kada tujuan mendekatkan diri kepada Allah, nah berarti kada amal soleh. Jadi kita harus yakin ini. Kadang kita banyak pendapat-pendapat yang meragukan kita. Ujarnya kada penting masalah iman, agama, yang penting kita berbuat kebaikan. Amun kita berbuat kebaikan semasa kita di dunia, tempatnya juga surga. Surga yang mana? Maka ada surga, cuman surga yang Allah ciptakan di akhirat nantinya. Ujar Allah, amun hendak masuk ke dalamnya harus beriman. Amun kada beriman, kada kawa masuk ke dalamnya. Logikanya, kayak apa hendak masuk ke dalam surga yang Allah ciptakan, sementara lawan Allah aja kada beriman. Kawa kada masuk kita ke dalam ciptaan yang Allah ciptakan, sementara lawan sang pencipta inya kada percaya. Mustahil, musmaul kata orang Mesir. Baik, kita kembali. Ini yang pertama. Yang kedua, wa annal ma'nal ghalibi, yang walaupun kebanyakan secara bahasa atau makna yang dimaknakan daripada fisabilillah itu tidak lain dan tidak bukan, kata ulama, al-jihad hatta sara likasrati istimalihi fihi ka'annahu maqsurun 'alaiha. Saking seringnya diucapkan kalau fisabilillah itu konotasinya adalah jihad, jadi seakan-akan kada kawal lagi kalau fisabilillah jihad kamu sudah. Makanya pendapat yang kedua, zakat tidak bisa ditasarrufkan, diberikan kepada orang kecuali orang itu umpat berperang. Jadi kalau tidak berperang itu kada masuk fisabilillah. Itu pendapat yang kedua. Ka'annahu maqsurun 'alaiha. Maksur hanya terbatas dari ungkapan mereka yang berperang. Jadi mereka yang berperang ini butuh dana untuk keluarganya yang ditinggalkan. Kan perlu, karena mungkin tolak berjihad sekian lama harinya, istri kita di rumah tidak dikasih nafkah, anak-anak kita kada kasih kita nafkah, ada perlu ini zakat diberikan kepada mereka. Jadi mereka yang berperang berhak untuk mendapatkan zakat. Karena makna fisabilillah itu dimaknakan adalah jihad. Jihad artinya angkat senjata, berperang membela agama Allah. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua, maqsurun ala maknal jihad, hanya diperuntukkan bagi orang yang berperang, al-ghuzah. Tapi pendapat yang pertama, fisabilillah itu amun yashmal likulli jami'il a'malil salihat, mencakup ya setiap dari apa yang kita perbuat dan lakukan, tujuannya at-taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam beramal, dalam berbuat untuk agama Allah. Jadi ada dua definisi dari pendapat para ulama. Nah, disinilah khilafnya. Kalau yang pertama ulama tidak khilaf. Artinya kalau dengan makna fisabilillah, dengan makna jihad, orang yang berperang semua sepakat. Yang menjadi permasalahan perbedaan ulama dalam menyikapi makna fisabilillah yang diartikan secara luas. Itu yang diperdebatkan oleh ulama. Kayak apa pendapat-pendapat ulama, ada yang kita akan temukan dan dinukilkan oleh beliau di dalam ini kitab, baik dari pendapat Imam Abu Hanifah, baik dari pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, juga pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dan pendapat-pendapat yang lainnya, yang memang secara umum kata fisabilillah itu sepakat ulama menyebut dan menyatakan makna fisabilillah adalah orang yang berperang dalam membela agama Allah, itu sepakat. Makanya ada orang ada terima ayah, kenapa fisabilillah umpama guru ngaji. Ini kan kada berperang dia. Guru ngaji, kenapa aja fisabilillah? Amun kita kan guru-guru ngaji dapat. Pokoknya orang yang berjuang demi untuk membela agama Allah.
guru-guru ngaji, kemudian apa lagi? Para duat, para dai, lalu dikasih zakat. Atau hampir rata-rata kita melakukan masjid-masjid, musola-musola tuh ada guru-guru ngaji. Bahkan ada khusus kalau dulu orang Bahari itu guru ngaji, apa namanya, orang mahnak berzakat, zakat fitrah terutama, kada kemana-mana guru ngajinya doang. Nah, ya guru, antarkan ke guru ngaji, antarkan ke guru ngaji. Itu orang-orang Bahari. Pokoknya guru ngaji, baras sakamaran. Karena orang Bahari kada mau berduit, baras. Nah sekarang ada nang berduit, ada nang berbaras. Ya silakan. Ulama membahas dan mengkajinya. Kalau dengan duit boleh, kalau dengan baras silakan. Yang nanti walaupun diperdebatkan, kalau beras ulama tidak mempermasalahkan, sepakat, karena itu qutul balad, makanan pokok kita. Walaupun di masa Rasulullah kada baras zakatnya, Rasul kada baras. Tapi qutul balad yang makanan pokok setempat, karena mereka tidak makan baras. Kalau kita makan apa? Makan nasi. Kalau makan baras tadi, makan baras iya ada manfaat. Baik, ini diantara dua pendapat, dan kita akan sebutkan bagaimana pendapat-pendapat ulama berkaitan dengan masalah khilafiyah tadi. Jadi poin pertama, masalah sepakat, masalah ulama mengartikan fisabilillah itu jatuh sepakat. Yang menjadi perdebatan ulama adalah memaknakan fisabilillah dengan makna yang global atau makna umum, yang tidak hanya berbatas dengan berperang di jalan Allah, tapi setiap perbuatan dan amalan yang tujuannya untuk membela agama Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Apa dan bagaimana pendapat ulama? Kita tahan, kita buka tanya jawab terlebih dahulu, baik dengan yang kita sampaikan atau di luar dari yang kita sampaikan. Silakan kalau memang ada. Kalau ada di luar dari yang kita sampaikan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, memang ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Jadi kalau sedekah itu a'ammu minal infak, lebih luas penyemahamannya daripada infak. Bisa dengan bentuk benda atau bisa dengan bentuk selain benda. Maka dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kita saat berjumpa dengan saudara itu bisa makna sedekah. Lalu kemudian ketika kita membantu orang lain itu juga sedekah. Bahkan maaf cakap, melakukan hubungan suami istri ketika suami menggauli istrinya pun juga maknanya sedekah. Wah ya, bujurkah sedekah? Amun kayak itu ya lancak kayak aja sedekah. Ya sedekah. Karena itu nilainya ibadah. Jadi sedekah itu umum sifatnya. Maka sering saya katakan kalau masjid ada umpama kotak amal itu jangan ditulis kotak sedekah. Sebab amun sedekah kada semua orang akan memasukkan duitnya. Bisa jadi asal lewat korehinginya, kada beisi. Karena di korehingi itu sudah nilai sedekah. Cuman kalau ditanya aina afdal, sedekah qaulun ma'ruf, ungkapan nasihat itu juga sedekah. Mana yang lebih afdal, qaulun ma'ruf atau dengan sedekah tasbih, tahmid, takbir, tahmid, atau dengan uang? Kata ulama, dengan uang itu jauh lebih afdal ketimbang dengan yang lainnya. Kenapa? Karena bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ada orang kelaparan, datang ke kita, lalu kita katakan, kita nasihati yang sabar. Insya Allah, Allah bersama dengan orang yang sabar. Itu kadang menganyangakan. Tetap paingnya lapar. Walaupun kita bersedekah dengan kalimat-kalimat yang bagus. Ada orang sedekah, ada orang datang, assalamualaikum, kita datang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sedekah juga. Tapi
tapi tidak memberikan manfaat kepada orang lah, maka khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik dari kita itu yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Maka bersedekah kita dengan harta, dengan uang itu jauh lebih baik ketimbang dengan yang lainnya. Baik, itu makna sedekah umum. Ada infak. Infak itu kata ulama adalah yang sifatnya berbentuk benda, baik dengan uang, baik juga dengan benda-benda yang lain. Aku ya menginfakkan 100 semen. Itu benda, itu infak. Jadi lebih khusus kepada tidak disebut dengan senyum itu infak, tidak. Senyum itu sedekah. Jadi sedekah itu umum, bisa benda, bisa tidak benda. Kalau infak itu benda, duitkah, benda apakah dan lain sebagainya. Yang mungkin bisa jadi sifatnya tidak kekal, artinya tidak berkelanjutan. Beda dengan wakaf. Kalau wakaf itu berkelanjutan. Contoh seperti mungkin bahan bangunan, nih ya aku hendak berwakaf untuk pembangunan masjid, maka uang ini dibelikan kepada benda yang memang sifatnya istimror, berkelanjutan. Saat dimana itu benda dipakai dan digunakan, maka pahalanya terus mengalir. Itu dengan makna wakaf. Nah, infak itu tadi ada dua kata ulama, infak amah dan infak khusus. Jadi kadang ada orang yang berimpak tapi sifatnya umum, ini ulun berimpak, artinya diserahkan kepada pengurus untuk mentasarufkan uang itu untuk dibelikan apa saja silakan. Maka bisa saja ketika ada orang berimpak, ada kebetulan gotong royong dilaksanakan untuk persiapan acara untuk masjid. Lalu kemudian duit yang tadi infak tadi ditukarakan ke banyu, ditukarakan ke wadai untuk dimakan oleh mereka yang bekerja. Boleh apa tidak? Boleh. Tidak ada masalah karena kemaslahatannya untuk maslahat masjid. Walaupun hilang begitu saja, dalam arti kata tidak istimror. Tapi kalau wakaf jangan digunakan untuk yang seperti itu, karena itu hanya bersifat sementara, pahalanya tidak akan mengalir untuk selama-lamanya. Tukarakan kepada benda yang terus akan mengalir pahalanya. Tukarkan ke samen untuk apa? Tukarkan ke ini karpet untuk kanker dan seterusnya. Itu wakaf. Nah, infak yang kedua sifatnya khusus. Jadi kata ulama, infak yang khusus ini, maka apa yang diniatakan oleh yang berimpak, jangan keluar dari yang diniatakan. Umpamanya ini ulun berimpak nih, ini ulun berimpak, umpamanya untuk keperluan maulid Nabi, umpamanya, iya. Jadi ini berarti dia memang infak khusus untuk maulid, infak khusus untuk Isra Mi'raj. Maka kalau ada uang selebihnya, maka selebihnya ini juga diperuntukkan untuk maulid ataupun untuk Isra Mi'raj sesuai dengan niatnya. Kecuali dari awal dia mengatakan nih ulun berimpak, kalau memang nanti berlebih, ibaratnya talabihakan sudah, serahkan infakkan ke masjid saja. Itu boleh masjid untuk mentasarufkan kemana yang ia inginkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau tidak, dari awal dia niatnya untuk hanya acara Isra Mi'raj atau hanya acara maulid, maka uang yang hasilnya ini tidak kita gunakan kecuali dengan niat yang meniatakan itu tadi. Karena infaknya infak khusus. Itu kan kita kadang-kadang dermaan tuh untuk Isra Mi'raj, untuk maulid. Kalau disebutkan dari awal bagaimana atau disampaikan kepada seluruh yang menginfak, nih kalau ada sisanya nanti kita masukkan infak untuk diinfakkan ke masjid saja, sepakat tak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka penggunaan uang infak itu sesuai dengan yang diniatakan, karena infaknya infak khusus. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, yang lain ada? Itu habis waktunya. Baik, mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.